Mohon maaf Pak, obat ini masih kosong, adanya merek lain dengan kandungan yang sama. Tidak jarang saya mengalami hal tersebut ketika menembus resep atau beli obat di apotek. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Hampir sebagian masyarakat masih tersugesti dengan merek obat tertentu yang dianggap lebih manjur daripada obat merek lainnya atau obat generik. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara obat generik, obat merek, dan obat paten. Apakah ketika kita meminum obat dengan merek yang berbeda tetapi kandungannya sama membuat efek terapinya berbeda? Bagaimana dengan obat generik yang harganya relatif murah dan terjangkau bisa memberikan efek yang sama dengan obat patennya? Yuk simak video saya kali ini. Obat paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan penelitian dan memiliki masa paten yang tergantung dari jenis obatnya. Di Indonesia, masa berlaku paten adalah 20 tahun. Dan selama masa itu, perusahaan farmasi penemu obat mempunyai hak eksklusif untuk memproduksinya. Sedangkan perusahaan farmasi lainnya tidak diperbolehkan memproduksi obat yang serupa dengan obat tersebut sebelum masa patennya habis. Biaya penelitian, uji klinik, produksi, promosi, dan biaya lainnya serta penghargaan atas sebuah penemuan itulah yang menyebabkan harga obat paten mahal sekali. Bagaimana dengan obat generik? Obat generik adalah obat dengan nama zat aktif yang terkandung di dalamnya dan tidak mencantumkan merek, seperti paracetamol tablet, asam mefenamat, simvastatin, meloxicam, dan lain-lain. Kemasan obat generik biasanya ada logo OGB berwarna hijau, obat generik berlogo. Obat generik ini bisa diproduksi jika masa paten dari obat paten tersebut sudah habis. Meskipun harganya relatif murah, kualitas dari obat generik ini dijamin oleh pemerintah. Yakni, obat generik yang diproduksi harus melalui tahapan cara produksi obat yang baik. Selain obat paten dan obat generik, banyak obat dengan berbagai macam merek tertentu. Seperti untuk obat nyeri asam mefenamat saja bisa terdapat lebih dari 10 merek obat dari berbagai perusahaan farmasi yang disebut obat generik bermerek. Obat generik bermerek bukanlah obat paten atau obat inovator. Obat ini menggunakan nama bukan dari zat aktifnya, melainkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan farmasinya. Seperti Sanmol tablet dengan kandungan paracetamolnya, Proris sirup dengan kandungan ibuprofennya, Tempra sirup dengan kandungan paracetamolnya, Salebdaktarin dengan kandungan mikonazolnya, dan masih banyak yang lainnya. Itulah yang disebut obat generik dengan merek dagang. Harga obat generik bermerek rata-rata relatif lebih mahal dari obat generiknya. Hal ini dikarenakan biaya produksi yang berbeda, biaya promosi yang relatif besar, dan biaya-biaya non-produksi lainnya. Kita ambil contoh, obat nyeri dengan kandungan zat aktif asam mefenamat. Para produsen obat memproduksinya menggunakan nama generik yang sama, yaitu asam mefenamat dengan logo obat generik. Harganya kisaran 4.000 sampai 5.000 per 10 tablet. Akan berbeda jika obat asam mefenamat ini dengan merek nama dagang dari pabrikan tertentu. Harganya bisa sampai 2-3 kali lipat dari harga generiknya. Lantas,
dengan perbedaan harga yang sedemikian jauhnya, apakah efektivitasnya juga berbeda? Dalam memproduksi obat, pemerintah melalui BPOM mempunyai standar yang tinggi. Perusahaan farmasi harus mempunyai standar CPOB dalam memproduksi obatnya, baik obat generik berlogo atau obat generik dengan merek dagang. Hal ini bertujuan agar produk obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tentu, semua keputusan kembali kepada teman-teman semua. Mau menggunakan obat generik berlogo, obat dengan merek dagang, obat paten, obat dengan harga yang murah, obat dengan harga yang mahal, semua terserah teman-teman. Terpenting di sini adalah dalam menggunakan obat, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan teman-teman semuanya. Salam sehat selalu.